Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik serta limpahannya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dalam keadaan sehat. Dan tak lupa kita junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang hebat, pada hari ini kita di dalam komunitas perkenalkan saya untuk berbagi kepada rekan-rekannya, kepada guru dan hebat untuk perkenalan ada sudah kenal dengan saya. Ya, mungkin langsung aja Pak ya. Pak. Tahu Pak, karena makin tambah kenal Pak, yang sudah kenal tambah dekat. Semangat Pak. Paris. Pak. Betul. Kita berapa? Sudah nama? Belum Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Itu Pak Amin salah makan. Pilih yang Windows Pak. Itu yang di-share Zoom kita. Ya. Tombol. Ya Bapak Ibu. Sampun Pak. Ya. Kali ini bintang saya memberikan materi dalam kegiatan belajar seperti positif. Materi saya adalah implementasi budaya positif di sekolah. Adapun pemateri saya sendiri Agung Suwono itu menjadi instansi adalah SD Negeri Tulangsari Kecamatan. Adapun ini profil pemateri untuk saya Pak, Bapak Ibu. Nama jelas Bu, nama Agung Suwono SPDSD, tempat tanggal lahir Demak 12 Oktober 1944. Ini kerja SD Negeri Tulangsari Kecamatan. Dan sekarang domisilinya alamatnya di Desa Martarejo, Kecamatan Butur, Kabupaten Demak. Adapun jabatan tambahan yang saya ampuh sekarang ini adalah pembina pramuka di Gugus Depan 0617 0618 SD Negeri Tulangsari. Yang kedua adalah pembina pramuka di Gugus 11 259 11 260 di SMP Tujuh Demak. Yang selanjutnya adalah pemandu bakat atletik di SMP Tujuh Demak. Sebelum menginjak ke materi Bapak Ibu, kami inginkan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu apa itu menyiapkan kertas dulu Bapak Ibu, kertas dan tidur di samping kanan dan kiri, kertas tidur. Di sini nanti arahan dari kami yaitu karena ini adalah budaya positif, maka saya inginkan Bapak Ibu bisa menggambar sesuatu di kertas tersebut, digambarkan hingga yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Kira-kira apa nanti setelah digambar atau PowerPoint boleh dapat nanti paparkan maksud dan tujuan nanti Bapak Ibu menggambar itu.
Silakan Bapak Ibu bisa menggambar sekarang yang digambarkan apa, monggo. Satu persatu bisa menerangkan kira-kira gambar ini tujuannya apa, kenapa Bapak memilih benda yang sangat penting itu. Muncul ada pertanyaan semacam nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, silakan Pak Aris, ada gambarnya apa belum Pak? Mohon maaf Pak, saya belum menyiapkan kertas sama spidol, tapi saya sudah punya angan-angan Pak. Apakah boleh saya menyampaikan? Boleh. Kita gambarnya apa Pak ya? Gambar Pak Aris ini jangan. Saya itu dari menanam saya pohon kelapa Pak. Pohon kelapa. Berarti kalau pohon kelapa itu sudah gambarkan plat tapi boleh Pak, kalau Pak dilihat di kamera biar teman-teman tahu Pak. Kenapa Pak Aris suka dengan pohon kelapa? Saya suka pohon kelapa itu karena semua Pak. Saya ingin guna atau bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Untuk menyapa Pak, untuk Pak Eko Puji Setiawan, monggo Pak, gambar apa Pak? Gambar ini. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Gambar yang saya gambar ini saya tunjukkan ya, walaupun gambarnya jelek atau kurang bisa bagus kalau dilihat ya. Itu menurut kalian apa? Gambar apa ya itu Pak? Ini gambar bulan ini. Gambar ini ya. Nah, bulan Ya. lihat bulan itu rasanya itu bulan itu kan dia itu tidak bisa bersinar sendiri Bapak Ibu. Tapi bulan itu mampu memantulkan cahayanya sehingga malam itu terasa sangat indah. Tangan ini, tangannya. Selanjutnya kami pilih tadi secara singkat saja Bapak Ibu. Ya, ya. Untuk Pak Ahmad Zainuri gambar apa Pak? Pak Ahmad Zainuri yang gambar ini bisa nanti bulan kita. Pak Ahmad Zainuri sudah gambar kita. Telepon dari Bu Dini mungkin menggambar apa Bu Dini? Oh sama dengan Pak Aris gambar Mas Kelapa. Bisa dijelaskan Bu Dini? Ini tunasnya nggih Pak. Kalau Pak Aris tadi kan sudah jadi bonya. Ya. Ini saya kalau Pak Aris sudah jadi bonya, saya jadi ini kayak yang siap dibimbing untuk bisa dibesarkan. Luar biasa. Wah super begini. Untuk Bu Farih ini mungkin gambar apa Bu Farih? Penjelasannya tentang gambar. Terima kasih. Yang lain mungkin dari Bu Titi Indrawati mungkin sudah menggambar apa Bu? Di sini ada 25 orang, mungkin salah satu 2-3 yang sudah menggambar, silakan Bu.
Ini ada Pak Gopur ini. Gambar apa Pak Gopur? Ada respon dari Pak Gopur. Ada yang lain mungkin yang sudah menggambarkan. Nanti kalau sudah kita ulas satu persatu, nanti kita mulai pembelajaran hari ini. Karena apa? Di awal kita di sini kita bisa menggambarkan gambar wujud kita. Yang kita gambar itu ibarat kita bisa hadir di dalam anak-anak didik kita, di tengah-tengah anak didik. Ya, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, karena tadi sudah menggambarkan beberapa gambar yang sudah saya amati, ternyata ada kesamaan dan juga manfaatnya juga. Mari kita mulai materi untuk mempersingkat waktu. Dalam gaya positif itu adalah rancangan ansing atau gaya positif itu latar belakang kita membuat pasti kita melihat memahami gaya positif sekolah itu mungkin masih ada yang kurang. Kita adalah apa? Memberikan pemahaman kepada orang terkait eliminasi tindakan diskriminasi berorientasi gaya positif sekolah laksanakan kemarin Bapak Ibu tahun yang lalu saya laksanakan di tanggal 13 September 2022. Pertama yang kita lakukan adalah meminta dukungan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi dengan sejawat, PPT, materi diseminasi ini yang kita lakukan adalah meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif. Yang kedua adalah pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah. Pemahaman yang ketiga adalah pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan unsur utama dalam pencapaian visi. Selanjutnya, budaya positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama pada awal tahun pembelajaran. Budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif dan disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan belajar. Kita mari kita pelajari bersama-sama lagi kegiatan kali ini. Kegiatan dan pertanyaan romantis. Jika Anda memiliki surat belajar, maka genggamlah tangan Bapak Ibu. Ya. Sama-sama kita genggamkan tangan bersama. Dan saya mau bertanya apa yang Anda lakukan. Saya akan membuat pandangan, saya akan memberikan barang tersebut apa yang Anda lakukan. Jika saya menggenggam Anda atau memberikan barang tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, mau memberikan apa tidak. Dari contoh ini, jika kita dapat menyimpulkan bahwa segala kebijakan memiliki alasan dan tujuan. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jika kita yakin bisa mengontrol seseorang, jawabannya adalah ilusi. Nah, ini silahkan monggo Bapak Ibu yang dilakukan. Coba digenggam tangannya, mungkin Pak Aris ini menggenggam tangannya saja. Ini yang kanan dan kiri itu ibaratnya satu kebijakan yang kita harus lakukan, Pak. Kira-kira Pak Aris itu menggenggam harusnya ada apa, Pak? Kita dibuatnya, Pak. Ini sementara saya genggam ini masih kosong, Pak. Menggenggam harapan Pak Aris. Terima kasih. Begini, mungkin harapan atau tujuan
visi misi sekolah kita yang akan kita capai nanti gitu ya Pak. Iya, begitu. Ya. Kalau kita genggam satu persatu, misalnya contoh kita menggenggam sebuah full point misalnya, ini tuh mau diambil tangan kiri, kira-kira boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Mungkin teman-teman bisa memberikan artinya. Saya punya sesuatu yang saya genggam di tangan kanan, tangan kiri mau ngambil. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu, kita nggak mau keluar dari tangan kanan kita kasihkan ke tangan kiri, tapi kita masih berpikir buatan nantinya bisa baik nggak untuk tangan kiri kita. Itu imajinasi kita sudah mulai terlihat di sini. Tadi sudah menggambar sesuatu, gambarannya tadi luar biasa. Alif menggambar pohonnya dan kelapa apa namanya? Kelapa ya Pak ya. Terus tadi menggambar vertikalnya di balik tadi menggambar kelinci. Kita bisa membayangkan saja di tengah-tengah kehadiran anak-anak kita itu ya seolah-olah kita apa yang kita gambarkan itu betul. Bapak Ibu ya. Nah ini langsung saja ke materi, tadi sudah menyita waktu banyak, mohon izin untuk nanti. Nah dari gambaran tangan tadi kita bisa menyimpulkan tadi kalau kita yakin bahwa seseorang itu bisa mengontrol, tetapi jawaban yang kita buatkan kepada anak ini tentu saja banyak yang perlu kita ambil kebijakan. Nah, ini salah satu bagian dari disiplin positif, Bapak Ibu. Diambil dari teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William James, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dia yang sesuai yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua dalam teori motivasi untuk menghindar hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan timbal, itu motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah motivasi implikitnya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan diri sosial dan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah model berpikir menang. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, di antara 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Dari 5 kontrol tersebut, Bapak Ibu, tentu saja kita tidak meninggalkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini satu adalah menstabilkan identitas. Jika ada salah itu tentu saja kita harus bisa melindungi dari nama tersebut, dari semua dari teman-teman yang lain, termasuk salah satu menstabilkan identitas biar anak itu tidak malu atau cenderung tidak takut dengan adanya penolakan dari teman-teman. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini anak itu membutuhkan perhatian dari kita sebagai orang diri. Apakah kita sebagai seorang pemimpin belajar, tentu saja mereka perlu ada perhatian khusus.
karena apapun juga anak kita itu termasuk aset kita di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, tentu saja kita menanyakan keyakinannya, apakah mereka itu ada salah, apakah mereka itu kesalahan itu berat atau tidak. Mereka akan meyakini dirinya sendiri. Selanjutnya adalah realita kebutuhan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, salah satunya adalah bertahan hidup, menguatkan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nilai positif. Kemudian disiplin positif sendiri mempunyai pengertian, yaitu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang berharga dan tercapai tujuan mulia yang besar. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif sendiri menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, tentu saja kita melihat teori motivasi. Teori motivasi itu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi intrinsik merupakan tujuan disiplin positif. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan ini, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancur potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Hall, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Di sesuatu kegiatan apa yang kita lakukan di tengah-tengah anak kita, seringkali kita menghadapi suatu permasalahan. Sesungguhnya kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran untuk saja memperhatikan penghargaan. Apapun penghargaan kita kepada siswa, tentu saja mereka akan mengingat selalu apa yang kita lakukan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindakan pada suatu pelanggaran namun dengan cara yang berbeda. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jangan pengertian konsekuensi sudah tercatat atau sudah disepakati, sudah dirasakan oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi juga tidak dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan terjadi bila ada pelanggaran dan konsekuensi. Murid tak dapat tidak nyaman untuk pada orang yang terakhir ada restitusi. Itu adalah proses kesempatan berusia bagi untuk memperbaiki salah mereka sehingga mereka akan sekali pada dengan cara Bapak Ibu lagi telah manfaat dan kompetensi dan tadi beberapa tahun yang jadi dalam pembelajaran saya mencatatkan
sekali di dalam kalimat saya tidak ada tanda belas karena alam ini cuma alasan saja. Tapi menurut lama saya tidak tahu apa mereka ini akan kita tantangannya murid-murid tidak tahu apa dan cara yang melakukan tidak itu malah untuk tidak sumpah yang itu jadi anak-anak macam itu ada kita akan bisa tahu hukuman malam ada jalan seluruh pengarahkan kapal dia ada jangan empat ini gimana lari-lari yang berlambat dua kali untuk bersatu kita akan sama-sama mesti lagi dari tempat tersebut mungkin dari kedai pembahasan tentang kira-kiranya bapak-bapak ini sebagai refleksi dari pelaksanaan kata-kata berlaku pemahaman itu kata seperti kepada anak-anak yang saya tanyakan seperti itu apakah di sekolah seperti ini mungkin ada yang bisa menjabat yang di sekolah
kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas lanjutnya. Nanti kita bagian untuk apa karena kita kita mengambil dari mengapa ada restitusi. Restitusi proses menciptakan budi peran mereka ya, sehingga mereka bisa kembali dengan cara yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi antara murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari pengertian tersebut, restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dalam jangka panjang, akan berpengaruh pada pendidikan anak ke arah yang lebih bermakna. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Restitusi yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat lingkaran ruang lingkup budaya positif yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Dari lingkaran yang merah, budaya positif, lingkaran yang kuning, lingkungan positif, hijau, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah peraturan kelas. Ya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman. Sedangkan kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan praktek. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di sekolah masing-masing. Pak Aris melaksanakan kegiatan itu di depan. Pak Wawan, Ya kemarin kita sudah mencoba Pak. oh ya, Kesepakatan kelas bersama. luar biasa. Selanjutnya Pak Aris, ternyata di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah bertanya pada cara kelas Bapak Ibu, karena dalam restitusi ini kita bisa mengetahui materi kita hari ini. Kita tahu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas yang gagal gagal itu karena kita memberikan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Anak itu menjadi beban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Pasif agresif meningkat. Anak pasti akan pendendam. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada nyata. Peraturan adalah kamu harus begitu. Nah, ini termasuk identitas yang gagal, termasuk hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Ini nanti kalau kita tahu bahwa itu sebuah hukuman dan efeknya kepada anak, itu seperti itu.
kita tahu bahwa kalau kita menghukum anak tentu saja ada rasa kita itu merasakan sebagai seorang guru, tentu saja kita rasakan yang berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah identitas sukses apabila kita punya disiplin positif, yaitu dengan adanya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, Bapak Ibu. Tindakan nyaman untuk murid atau anak itu jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Tentunya murid anak dibuat untuk tidak. Penguatan hanya ditahan dalam jangka waktu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dengan kalau informasinya di sini, kalau kita melihat kalau konsekuensinya kira apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini kita berada di tengah, Bapak. Ya, kita posisinya bagaimana. Selanjutnya adalah ke disiplin yang kita masuk ke ranah restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bukan berat untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ada timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah kamu yakin? Yang kedua, apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini tentu saja ini termasuk budaya yang positif. Tinggal Bapak Ibu memilih yang mana. Mungkin kalau kita merefleksikan diri, saya sendiri pun demikian Bapak Ibu. Pengalaman mengajar kita dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tentu saja kita mengambil jalan yang mana. Tentu saja perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang lebih tepat yang kita gunakan adalah yang mana. Kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita mengambil jalan restitusi, tentu saja anak itu tidak akan mendendam dengan gurunya, bahkan untuk mengingat dalam sesuatu yang diberikan gurunya. Hukuman yang baik adalah hukuman yang begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk perbedaan hukuman dan substantif dan restitusi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang dimiliki anak, dimiliki seorang anak, adalah satu, kebutuhan bertahan hidup, memiliki kesehatan, rumah, makanan, dan proses reproduksi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dengarkan dan memiliki rasa hati. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bermain. Yang kelima, kebebasan kebutuhan akal mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menjalankan arah. Jadi dari kelima ini, dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, tentu saja harus kita miliki, Bapak. Harus kita miliki, baik itu bagi anak kita, bagi kita sebagai seorang guru, dan juga
sebagai pemimpin belajar. Ini sangat penting dan kita tidak akan bisa lepas dari kita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Yang pertama tadi kita sudah membedakan antara identitas dan gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses sekali. Kontrol di luar itu tentu saja ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Di sini Bapak Ibu tentu saja berada di titik yang mana. Kalau kita masuk mendukung, maka pendidikan itu kita lakukan seperti tempo dulu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah merasakan guru yang pernah mengajar pada diri kita mungkin pernah menjewel kita, pernah mencubit kita, bahkan kita dipukul. Dulu kalau kita masih ingat ya Bapak Ibu deh, kalau diajar oleh guru notabene yang adalah guru yang sudah konvensius, sudah pernah dan pernah mendidik kita, itu yang kita rasakan seperti itu Bapak Ibu. Kita pernah dipukul, kita pernah dijel, itu kita rasakan. Sama halnya dengan Bapak Ibu ini merasakan hal yang sama dengan yang saya terima di tahun 90-an gitu, atau 92 itu masih seperti itu. Mungkin pada waktu itu kondisi dulu saya katakan itu masih dalam di identitas dan kontrol dan jadi sungguh luar biasa. Ketika kita menghadapi guru yang seperti itu, ya tentu saja banyak cetakan guru-guru yang baik juga. Artinya karena itu termasuk disiplin. Di posisi yang kedua, kontrol yang kedua itu kan ada identitas berhasil sukses. Ini siswa sebagai teman kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi kita anggap anak itu sebagai teman kita. Kalau anak ada sesuatu dan biasa mungkin kenal pembulian dari temannya, kita sebagai anggap anak yang menjadi korban itu sebagai teman. Dari pemantauan kita, jadi kita bisa melihat bagaimana anak tersebut itu kenakalannya, kita kan bisa juga dari catatan kita. Kalau kita sudah mencatat anak itu ada yang nakal, itu tentu saja mau tidak mau kita di depan mereka itu sebagai teman Bapak Ibu. Kalau kita yang ketiga, yaitu kita sudah berhasil sukses sebagai kontrol diri kita, ini kita diposisikan sebagai seorang kepala sekolah. Di sini melihat tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi bahkan kita bisa melihat peran seorang ibu dan peran seorang anak di sini. Jadi kepala sekolah ini fungsinya adalah sebagaimana yang ini banyak tugasnya dari kelima itu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah untuk anak, hal yang baik. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Suatu contoh pertanyaan, menguatkan pribadi, sulit meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Artinya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kita, keadaan saat ini. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dari kepala sebagai pemimpin, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dan posisi kita sebagai lima kontrol ini, guru yang berbuat, guru yang berkata, dan kita punya hasilnya, kitanya dengan dunia yang berkualitas, murid berkata, dan dampaknya pada murid itu bagaimana. Itu memang dalam 5 kontrol ini Bapak. Kalau kita sudah bisa menguasai 5 kontrol ini, tentu saja insya Allah kita akan membuat anak kita itu tidak sesat gitu. Jadi anak kita itu sungguh mendapatkan perhatian dari kita sebagai seorang pendidik dan punya pengalaman ketika nanti dia dewasa nanti, dia bisa akan bercerita. Nah ini kalau kita menelaah, kita belajar yang namanya belajar sampai tua, artinya
si anak ini akan mendapatkan pengalaman belajar dan akan digunakannya juga ketika melanjutkan di jenjang berikutnya, baik di SMP maupun SMA sampai ke perkuliahan. Dan tentu saja kalau kita baik kepada siswa, kalau kita berbuat baik kepada siswa dan mempunyai koreksi yang baik pula dan memberikan semangat motivasi, maka kita juga memberikan istilahnya pendidikan dalam karirnya mereka. Insya Allah mungkin anak tersebut akan ingat kepada bapak ibu, akan ingat selalu, bahkan dia akan menceritakan itu bisa positif bapak ibu kepada rekan-rekan yang lain, bahkan akan menjadikan motivasi lebih si anak ini, memberikan contoh teladan yang baik dari sikap-sikap guru yang kita alami saat ini. Dia akan menceritakan tidak hanya kepada teman-temannya, tapi juga menceritakan kepada orang tua. Nah, ini salah satu penting bagi kita sebagai seorang guru. Tentu saja apa nilai positifnya yang kita ambil adalah apa? Kita akan mendapatkan yang namanya kepuasan, kebahagiaan bahwa kita sudah berhasil untuk mendidik anak. Terus selanjutnya Bapak Ibu, inilah yang kita namakan segitiga restitusi. Kalau kita gambarkan segitiga restitusi ini, di dalam segitiga ini Bapak Ibu, ya, ada beberapa pertanyaan. Juga di tengah itu seperti segitiga itu kita berada di tengah. Kita bacakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dari awal kita sudah sepakati dengan itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini salah satu cara kita menggaji anak. Pertanyaan yang kita berikan ya seperti itu Bapak. Kita memberikan positif kepada anak kita, nanti akan muncul di dalam segitiga itu hasilnya. Jadi ada validitas kebutuhan, ada situ di bawah itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Baru kita berada di tengah itu sebagai wujud keberhasilan kita, yaitu segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, kalau cara kita menstabilkan identitas kepada anak kita yang berbuat salah itu seperti ini Bapak Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini salah satu contoh pertanyaan yang kita berikan kepada anak kita. Yang mungkin saat ini atau kemarin atau besok, kalau anak kita berbuat kesalahan, kata-kata yang kita sampaikan lebih sopan, lebih enak kalau kita menggunakan dengan cara menstabilkan identitas diri. Kemudian kalau kita menelaah lagi, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Contoh pertanyaannya adalah kita dengan cara menggali banyaknya kebutuhan yang ingin terpenuhi ketika melapor kepada kita. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apa itu power, friendship, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Yang ketiga, apakah yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, apakah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi. Cara kita seperti itu kita bisa menggali apa yang sebetulnya anak itu inginkan gitu Bapak. Kalau ini masuk dalam validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai dasar. Ini berbeda. Apa nilai yang nilai itu apa yang telah terdapat. Kelas kecil itu seperti apa? Kamu dijadikan seperti apa? Apakah kamu hanya dasar apa? Kamu orang yang dan yang terakhir, terima kasih Bapak. Bisa meraih bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa harus dulu dengan saya dengan sama ya. Jalan dan akan mengangkat ini sedang bisa disampaikan oleh Pak Aman ada pertanyaan dari teman-teman atau berikan masukan berikan tanda
kita taruh pertama kali kita posisikan kita sebagai teman dulu, kita posisikan pada teman, kemudian dia kita tahu masalah dari masalah yang kita ketahui, tentu saja sebagai seorang yang bisa melihat mana yang salah dan ketika kita menggunakan tadi yang saya sampaikan yang kita menanyakan identitas dulu, kita jelaskan identitas anak. Ketika identitasnya bagus dengan kita, tentu saja ada potensi menjadi yang lain. Dan kalau sudah kita dapat masalah seperti ini, ya, langkah selanjutnya adalah kita berusaha meyakinkan betul mengulangi lagi. Dengan cara apa? Ya kita mendekati sebagai posisi sebagai teman, kita setidaknya bisa membuat anak itu tidak takut. Pertama tidak takut, kita yakinkan tidak takut, dan berusaha anak tersebut itu kita lakukan yang namanya tadi pertemukan antara satu dengan yang lain, pertemukan satu dengan yang lain, kita bisa menanyakan setelah itu ya, kemudian kita dapat yang berbuat salah tersebut, tentu saja kita diberikan penguatan si korban ini nantinya lepas tadi kita bisa untuk perspektif apa ya Pak? Perspektif itu artinya gini, tapi kancing baju tersebut itu dari yang lain memasangnya, anaknya merasakan kenyamanan dari itu. Saja tidak hanya Paris saja, Paris saja tidak hanya satu orang, kita bisa bersama-sama berkolaborasi yang sama. Jadi dalam saya berkolaborasi dengan yang lain. Karena apa? Yang seperti sudah terasa karena itu nantinya di undang-undang dulu Bapak, ini kan juga diterima loh. Dalam ini saya pada situasi kondisi itu yang yang nyata kita bisa belajar dari televisi Bapak. Kita lihat berita di dalam anak itu kan ada banyak sekali, termasuk ada pembimbingan, dan di situ kita mungkin mohon izin membacakan Bapak ya, itu dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 yang dimasukkan di sini, ada anak yang luka berat hukumannya kekerasan Bapak. Ini bisa pidana 5 tahun. Ini kan baik itu tidak hanya dari guru ataupun dari anak sendiri. Kalau kita melakukan sebuah salah lingkungan sekolah, makanya kita sudah hati-hati itu Pak harus kita melakukan dengan ketika diskusi kita lakukan dengan jalan tadi Bapak. Kita sebagai teman, kalau kita sebagai seorang guru, kalau kita biasa seperti itu, kita kalau biasa jadi orang tua, kita maksudnya kontrol yang namanya itu Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Mungkin kalau ada seandainya yang mengatasi itu siswa, apakah boleh kami? Ya boleh saja Bapak, tinggal tergantung yang dari korban siapa. Kalau itu perempuan ya, kalau bisa yang menyaksikan perempuan kalau bisa. Jadi kalau laki-laki ini kan ya takutnya nanti kejadian tidak berbeda. Kalau saya melihat itu mungkin itu namanya ya Bapak, bermain begitu, bermain batas dan
ditarik. Jadi kalau bisa tempat bantunya atau sahabatnya kita gunakan untuk kalau tidak ada guru yang lain saat tarik yang membetulkan biar karena orang diarahkan oleh dari yang lain itu Monggo kalau satu pertanyaan lagi. Ada yang dulu. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Dan sangat pembelajaran pada modul-modul yang diajarkan pada terima kasih terima kasih. Ini yang keyakinan kelas. Nah, pada tahap awal tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat keyakinan atas. Kata orang, kalau kita tidak yakin terhadap apa yang kita lakukan, maka jadi mudah tidak menyaksikan. Nah, ini kan untuk baik apa yang pernah Anda lakukan untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan betul disetujui, disepakati dan dampak yang positif bagi disiplin sesuai dengan pada siang hari untuk kami bersama. terima kasih Pak Eko Budi Setiawan pertanyaannya jelaskan satu persatu Pak, disingkatkan satu Pak. Yang penting adalah kita memperhatikan jaga institusi Pak. Yang penting itu membedakan antara kesepakatan kelas Bapak, kesepakatan kelas itu kita lakukan kita membedakan antara kesepakatan belajar dengan kesepakatan kelas Pak. Awal-awal. Jadi kita membedakan itu kesepakatan kelas, kesepakatan awal tahun kita belajar. Jadi anak akan menuliskan apa saja yang formal jadi nampaknya ya Pak ya di kelas kami di kelas kesempatan kelas tiap ada yang berada di kelas harus wajib dimasukkan jadi kelas itu harus suci ada temannya melihat betul itu nanti saya akan berikan teguran kalau tidak dikasih hukuman tapi salah satunya begitu salah satu contoh jadi kesepakatan kelas itu membuang sampah setiap ada sampah di dalam kelas wajib baik itu semua siswa ya, atau semua anak kelas 4 harus wajib membuang sampah di tempat sampah besar sampahnya itu yang kedua Bapak sebagai contoh lagi kesempatan kelas kita adalah setiap pulang dan berangkat sekolah dan pulang sekolah wajib memberikan salam kepada Bapak Ibu guru. Ibu kalau mata saya kan saya ya Pak Guru ada tulisan gitu. Tulisannya walaupun jelek itu ya tulisan anak gitu. Kita menghargai. Jadi kita budayakan untuk bersalaman ketika berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Itu contoh realnya begitu. Itu saya buat awal semester dulu. Kalau kita untuk kesepakatan belajar itu pada saat kita praktek mengajar, kita setiap hari kita punya kesepakatan belajar kita. Ya mungkin tidak sama dengan kesepakatan kelas Bapak, gitu. Dampak selanjutnya bagi anak, kalau seperti sekarang ini ada anak itu tidak menulis, saya sampai ternyuh sendiri Bapak. Ketika saya dipukul maka saya harus laporan kepada
Pak Guru saya. Ada tulisan seperti itu. Jadi ada tulisan itu mau tidak mau yang mukul ini sendiri akan mengenai kesalahan Pak. Dan bahkan saya tidak pernah apa itu, saya tidak pernah dengan keras begitu, bentak-bentak tidak, tapi dia dengan sadar diri justru meminta maaf kepada teman. Karena apa, setiap harinya pasti ada pergesekan begitu, pasti. Saya yakin di Bapak Ibu dulu mungkin mengalami hal itu. Tapi hanya saja kesepakatan yang kita lakukan di semester awal itu apakah tertulis apa tidak. Kalau sudah tertulis, ya mau tidak mau kita mengingat. Nah, inilah yang namanya Pak. Terima kasih sekali, ini tadi pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau saya yakin, untuk keyakinan kelas itu dibuat pada awal semester dan itu dilakukan pada semester 1, dan nanti di semester 2 kita buat keyakinan kelas. Atau sifatnya untuk setiap hari itu ada kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar itu hubungannya ketika Pak Guru mempraktikkan pembelajaran itu, kita membuat kesepakatan dulu. Kalau efeknya yang jelas tadi langsung ke materi kita, bahwa kurikulum merdeka itu langsung ke profil pelajar Pancasila. Begitu kawan yang bisa saya sampaikan. Ini Pak, matur sangat, terima kasih. Sangat jelas sekali, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Selanjutnya bagaimana cara menerapkan, karena ini tadi yang sebetulnya membutuhkan banyak kesabaran ya. Bagaimana cara menerapkan disiplin tanpa menghukum. Nah, itu yang apa itu menjadi target kita, tanpa melalui proses hukuman. Ya. Itu penerapannya bagaimana? Ya, kalau kita dengan cara bagaimana kita mendisiplinkan anak, tentu saja yang kita lakukan adalah pertama upaya kita pendekatan setiap hari, setiap saat ini kan kalau dalam pramuka itu kan ada lagunya Pak. Siang jadi kenangan, malam pengintian. Jadi kalau ada satu bait lagu itu, siang jadi kenangan, malam jadi intinya. Kalau pramuka ya pramuka selalu riang. Jadi kalau kita ibaratkan si anak itu tiap pagi kita arahkan dengan pembiasaan positif, disiplin positif kita sudah awali dari awal kita. Kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu menerapkan baris di depan lapangan, kemudian ada asmaul husna, itu sudah terlihat ada gerakan untuk mendisiplinkan diri karena harus datang tepat waktu. Dan ada imbauan dari Bapak Ibu guru, seperti contoh saya sebagai tiap hari itu saya ngebel di bel sekolah itu. Jadi ada bel sekolah, kemudian saya menggunakan mic. Mohon perhatian untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang masih ada di luar pada sekolah, ada di dalam kelas, itu segera kelas 1 kita mengarahkan diri. Kalau tanpa dihitung karena kita sudah mulai dari putus, maka yang kita lakukan adalah dengan jalan apa? Meyakinkan mereka bahwa disiplin itu adalah salah satu budaya yang kita miliki. Tentu saja cara yang strategi yang bagus adalah pendekatan awal. Jadi pendekatan, kemudian berikanlah penghargaan bagi anak kita yang di luar dugaan mereka satu kelas itu benar-benar disiplin, berikan hadiah. Tentu saja berikanlah hadiah itu di depan mereka. Ini sebagai contoh penghargaan bahwa ada anak yang disiplin. Itu nanti akan meniru yang teman-temannya pasti akan mengikuti si anak ini. Dan sudah saya terapkan Bapak. Salah satu anak itu namanya Neti Salaya, itu saya berikan hadiah Bapak.
setiap hari itu saya berikan hadiah, walaupun hadiahnya kecil. Ya contohnya saja kecil itu hanya ciki gitu ya, ciki harga Rp1000. Itu walaupun sederhana tapi anak-anaknya mengikuti. Saya berikan satu contoh saja itu. Hari ini saya senang sekali anak-anak, bahagia sekali Pak Guru tadi sampai saya terheran ya, Mbak Reni nyaris anaknya ternyata sebelum teman-temannya piket itu datang ke kelas sudah dibersihkan dulu gitu, sudah dibersihkan semua. Kita hari ini apa ya? Apa yang kami tidak pada diri yang sana? Dia luar biasa Pak. Ternyata kita berangkat pagi-pagi Pak. Nah, saya kasih hadiah Pak. Malah anak-anaknya itu bisa hadiah. Dan ini kan salah satu bentuk bagi kita sebagai seorang tidak hanya memberikan contoh. Yang kedua adalah saya selalu memberitahukan kepada anak saya motivasi. Karena apa? Dalam motivasi saya itu saya sering menerangkan gitu. Apakah kalian itu tidak malu? Contoh ya Pak Wan ya. Rumah saya jauh loh anak-anak. Pak Guru, Pak Amin itu rumahnya di Guntur. Saya datang di sini, ternyata anak-anak sudah ada yang berangkat pagi sama Pak Amin gitu. Nah ini dia akan berangkat pagi lagi Pak daripada saya gitu. Seperti itu Pak, karena saya masa jauh Pak, Guntur Pak. Kemarin baru saja saya berikan penguatan semacam gitu. Kalaupun nanti sakit, jangan sampai lupa. Salah satu kerja, kalau sakit, tolong Japri di lewat HP-nya Pak Amin atau grup, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu jangan sampai lupa atau masuk tanpa keterangan. Salah contohnya begitu. Strategi saya ya, salah satu adalah memberikan motivasi. Terutama saya gambar diri saya ini sebagai contoh. Gitu. Berikanlah contoh guru. Jadi kita sendiri rumah saya jauh, terus terang Guntur itu kalau dari rumah itu jam 6 sampai 1 jam, jaraknya 30 menit loh Pak. Tapi di situ langsung termotivasi berangkat lebih cepat. Bahkan ada yang lebih lagi dari adik saya, nah yang salah. Dan saya tidak pernah yakinkan bahwa kita sebagai guru jangan menghukum yang lebih, kasihan anak. Itu saja Pak Awan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin telah dijelaskan dengan sangat jelas sekali tentang penerapan disiplin positif dan telah berbagi pengalaman, berbagi praktik baik pada kami semua dan memotivasi kami untuk lebih baik lagi depannya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya sebagai orang guru di sini sebagai pemateri mengajak kepada rekan-rekan yang lain Bapak untuk bisa ikut dalam guru penggerak, berpartisipasi program pemerintah yaitu guru penggerak. Salah satunya yang sudah berhasil seperti Pak Aris. Ini selalu saya belajar dengan Pak Aris juga. Karena sebetulnya ya saya jadi orang itu ya pertama ya jujur gitu Bapak. Apa manfaat dari guru penggerak? Ternyata sudah saya lakukan, ini sudah mau dulu kejar waktu itu sudah separuh jalan, sudah mau hampir untuk dan itu nanti manfaatnya banyak, termasuk dari rekan-rekan di sini juga ada yang dari guru penggerak juga. Saya lihat di teman-teman dan yang mulai juga dari sini kawan juga. Ya, sesuatu yang kita kerjakan ini ya karena ibadah Bapak Ibu. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mengajak pada rekan-rekan semuanya untuk senantiasa bisa berpartisipasi dalam guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, luar biasa sekali. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, monggo yang pakai pinjir dulu. Kemudian dilanjut pemateri yang kedua yaitu dari
guru kita yang cantik ini, Bu Farih di Jayapur. Monggo pada Bu Farih dipersilakan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Tadi sudah kurang Bapak Ketua atas untuk